Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anaf Nadif. Saya dari kelas 11 B1, nomor presensi 18. Saya akan menjelaskan tentang materi nasionalisme Asia Afrika. Baik, kita langsung mulai saja. Oke, yang pertama kita akan menuju ke sejarah nasionalisme Asia Afrika. Sejarah lahirnya nasionalisme Asia Afrika adalah yang dimaksud nasionalisme Asia Afrika adalah aliran yang mencerminkan bangunnya bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Dengan demikian, nasionalisme Asia dan Afrika merupakan gerakan untuk menentang imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. Negara-negara yang bangkit menentang kolonialisme yang di Asia adalah India, Filipina, Indonesia, Turki, dan Cina. Sedangkan negara yang berada di Afrika yang mengembangkan ajaran nasionalisme adalah Libya, Mesir, Angola, dan Afrika Selatan. Faktor-faktor yang melatar belakangi nasionalisme ini, yang pertama, penjajahan bangsa Barat yang menimbulkan banyak penderitaan dan kesengsaraan. Yang kedua, munculnya intelektual yang kemudian menjadi penggerak dan pemimpin pergerakan nasional, seperti kaum pelajar atau munculnya organisasi-organisasi yang bersifat nasionalisme. Yang ketiga ialah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika bangkit untuk melawan penjajahan bangsa Barat. Ini hanya pemanis saja ya. Kita lanjut. Yang pertama, nasionalisme Jepang. Nasionalisme Jepang berkembang seiring dengan kegiatan modernisasi yang mengadopsi nilai-nilai budaya luar. Akan tetapi tidak semua nilai-nilai budaya Barat diserap oleh bangsa Jepang. Mereka menyeleksi dan mengambil beberapa nilai-nilai budaya Barat yang dapat disesuaikan dengan budaya Jepang. Dengan begitu, Jepang tidak kehilangan semua nilai-nilai budayanya. Pemerintahan Jepang. Sejak pemerintahan Shogun Tokugawa, Jepang melakukan isolasi atau menarik dirinya dari pengaruh asing di Barat. Politik isolasi ini mulai dijalankan oleh Ieyasu Tokugawa pada tahun 1639 dan diteruskan oleh para penggantinya. Tetapi selama Jepang menutup diri, dunia Barat terus menuju pesat dengan industri dan teknologinya. Untuk itu, bangsa-bangsa Barat membutuhkan daerah pasaran hasil industri. Amerika Serikat merupakan salah satu bangsa Barat yang ingin masuk ke Jepang untuk membuka hubungan dagang. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menyadari akan ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa Barat. Kondisi ini menimbulkan kemarahan rakyat Jepang terhadap pemerintahan Shogun pada tahun 1867 dan Yoshinobu dipaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Mushito, yaitu Kaisar Meiji. Dan melakukan sumpah setia pada 6 April tahun 1868. Sumpah setia pada tahun 1868 ini berisikan akan dibentuknya parlemen. Yang kedua, seluruh bangsa harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, ada istiadat dan yang kolot dan yang menghalangi kemajuan Jepang harus dihapuskan. Semua jabatan terbuka untuk siapa saja. Dan yang kelima, mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk membangun bangsa dan negara Jepang yang tertinggal oleh bangsa-bangsa Barat akibat menutup diri. Cita-cita tersebut, untuk mencapai cita-cita tersebut, Teiji Tenno melaksanakan pembaruan restorasi. Itulah sebabnya Kaisaran Meiji kemudian dikenal dengan Meiji Restorasi.
atau restorasi yang dilakukan meliputi segala bidang, yakni politik, ekonomi, pendidikan, dan militer. Selanjutnya kita beralih ke nasionalisme India. Yang melatar belakangi timbulnya nasionalisme India adalah perbaikan nasib rakyat oleh pemerintah Inggris setelah pemberontakan sepoi tidak kunjung datang. Masyarakat India harus bergerak sendiri. Yang kedua, hanya orang-orang Inggrislah yang duduk di pemerintahan, sedangkan orang-orang India tidak boleh ikut dalam pemerintahan. Yang ketiga, yang pasti munculnya kaum terpelajar yang mengenyam pendidikan di Barat. Mereka telah mengetahui apa itu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Dan yang terakhir, pemberian status Dominion Kanada tahun 1867 jelas menimbulkan keinginan bangsa India untuk status yang sama. Ya, ini tokoh nasionalisme India yaitu Mahatma Gandhi yang mengalui ajarannya yaitu gerakan Gandhi, ahimsa, anti kekerasan, satyagraha, tidak bekerja dengan penjajah, hartal, mogok kerja, dan swadesi, hidup dengan usaha sendiri. Ya, kita lanjut ke nasionalisme Cina. Latar belakang nasionalisme Cina yaitu lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu, adanya pemerintahan Manchu yang dianggap kolot dan telah bobrok, adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana Manchu, kekalahan Cina dalam perang Cina-Jepang, munculnya kaum intelektual Cina, salah satunya adalah Sun Yat-sen. Tokoh yang terkenal yaitu Sun Yat-sen, yaitu dari Partai Kuomintang Nasionalis. Dr. Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden tahun 1912. Ini 3 asas kerakyatan, dan Sun Yat-sen mengundurkan dari jabatan presiden pada 15 Februari 1912 dan menyerahkannya kepada Yuan Shikai agar tidak terjadi perang saudara. Ya, kita lanjut lagi kepada nasionalisme Turki. Yang melatar belakangi nasionalisme Turki ini adalah kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot, adanya pengaruh revolusi Prancis, timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern, yang mendorong timbulnya semangat nasionalisme seperti Kemal Pasha, Midhat Pasha, Rajat Pasha, dan Ali Pasha. Dan yang terakhir adanya kegiatan bangsa Barat yang semakin gencar untuk merebutkan daerah-daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Tokoh-tokohnya yaitu seperti yang saya bilang, Kemal Pasha, Midhat Pasha, Rajat Pasha, dan Ali Pasha. Dan yang disebut sebagai bapak pendiri Turki adalah Mustafa Kemal Atatürk. Bentuk nasionalisme Turki yaitu sekularisasi yang artinya memisahkan kehidupan agama dan kehidupan negara. Sehingga di antara keduanya tidak ada lagi saling konflik kepentingan. Mustafa Kemal Pasha menuntut pembaruan dan modernisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ia ingin agar dapat mengembangkan negerinya menjadi negeri yang modern dan berkembang. Kita lanjut kepada nasionalisme Mesir. Cara bergantian, Mesir dikuasai bangsa Turki, Prancis, dan Inggris. Upaya untuk memperoleh kemerdekaan pertama dilakukan oleh Muhammad Ali ketika Mesir menjadi bagian Kesultanan Turki. Mesir agar menjadi negara yang kuat dan merdeka meminta bantuan Prancis untuk melepaskan diri sehingga pecah perang Turki tahun 1839 sampai 1840. Namun Turki dibantu Rusia dan Inggris melalui Konferensi Alexandria 1840. Mesir harus menerima Inggris di negerinya. Munculnya gerakan nasionalisme Mesir ini yang dipimpin oleh Arabi Pasha menentang kekuasaan Barat, terutama Inggris, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Dan pada Revolusi Mesir pada tanggal 23 Juli 1952 dan tanggal 15 Juni 1953, Mesir akhirnya merdeka berbentuk republik dan diperjuangkan dan perjuangan nasional selanjutnya diteruskan oleh Gamal Abdul Nasir, yaitu ini foto ilustrasinya ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke
Yang terakhir Indonesia. Nasionalisme Indonesia ini terjadi pada abad 19 dan abad 20 akibat dari politik etis yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Timbulnya nasionalisme di Indonesia ini akibat organisasi nasionalis dan kaum-kaum intelektual seperti organisasi Serikat Islam Budi Utomo atau organisasi elit, sehingga tidak menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat. Serikat Islam melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh daerah Hindia Belanda atau Nusantara pada waktu itu. Dan ada faktor pendukung di atas. Indonesia pun mulai muncul semangat nasionalisme. Akibat yang tadi seperti yang saya bilang, banyak kaum-kaum terpelajar yang muncul untuk memperbaiki ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ya, seperti kelanjutannya bisa dibaca sendiri ya. Cita-cita kaum-kaum intelektual dan organisasi tersebut yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat serta mengusir penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia dengan nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, maka akan menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-cita yang sama, sehingga akan merasakan adanya sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa tersebut. Ya, mungkin terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Anaf Nadif dari kelas 11 P1 pamit undur diri. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.